Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berjumpa kembali dengan saya, ya, yaitu pada pembelajaran pendidikan agama Islam. Insya Allah pada pekan kali ini kita akan membahas tentang menghadirkan sholat, ya, dan zikir dalam kehidupan. Insya Allah kalau pada pekan ini sekiranya waktunya memungkinkan untuk membahas zikir juga, kita akan bahas juga tentang zikir. Baik, selanjutnya ini apa kabar semuanya? Apakah sudah siap untuk belajar? How are you today? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, ya. Oke, saya ingatkan kembali, jika saya katakan atau menanyakan kabarnya bagaimana atau how are you today, kalian jawab Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, ya. How are you today? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Baik. Pada pertemuan kali ini, ya, seperti biasa, sebelum kita belajar, di sini ada kesepakatan kelas, ya. Yang pertama, selalu ingatkan, ya, selalu sampaikan sebelum pembelajaran. Yang pertama, harus fokus dalam menyimak pembelajaran. Kemudian yang kedua, jika ada sesuatu hal yang ingin ditanyakan, ingat angkat tangan dulu. Dan yang ketiga dan keempat, tidak membuat keributan dan tidak makan makanan yang berat. Ya, jika kalian ingin minum, silahkan boleh minum. Baik, selanjutnya, siapa yang leaders? Leader today. Oke, Ziki, silakan pimpin doa. Before study, let's pray together. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Oke, baik. Alhamdulillah sudah berdoa. Baik, sebelum kita memulai pelajaran yang baru, saya ingin asah dulu otak kalian. Sudah siap apa belum menerima pembelajaran baru? Maka coba jawab, manakah yang paling cepat di antara gambar-gambar tersebut? Manakah yang paling cepat? A, B, atau C? Mana yang paling cepat? A, B, atau C? Oke. Saya kasih waktu 2 menit saja. Silahkan dijawab. Oh iya, sambil kalian berpikir, sambil kalian mencari jawaban tersebut, saya ingin mengabsen kalian. Siapa yang tidak masuk dan siapa yang diizin. Oke. Di sini ada Afza hadir, Afza. Oke, hadir. Aisyah hadir. Alia. Oke. Almaira apa Almira ini? Almira. Oke, Almira sama Almaira sama ya. Audrey. Oke, Audrey ada. Azali. Alhamdulillah semuanya hadir ya. Oke, jika sudah hadir semuanya, sudah siap jawabannya ada? Sudah ada? Oke. Ada yang jawab A. Alasannya apa? Alasannya dia kalau macet bisa ditek-tek. Wah,
Boleh, tapi ada yang lebih cepat. Ingat, manakah yang paling cepat? Ada yang jawabannya C. Dia kecepatannya mungkin 100-200 cc karena mobil balap. Oh, boleh juga mungkin. Atau B. Ya, siapa yang jawabannya B? Ya, betul sekali. B. Dengan alasan apa? Dengan alasan di antara gambar A dengan gambar C, ternyata gambar B yang paling depan. Maka manakah yang paling cepat? Yaitu B, karena posisinya paling depan di antara A dan C. Oke? Oke, boleh petang dulu. Oke, baik. Selanjutnya, ini ada stimulus dulu sebelum kita memasuki pembelajaran. Ini yang kita akan bahas bagian ya. Pertanyaan-pertanyaan ini nanti kita jawab dalam pembahasan di ke depan. Oke, siapa yang tahu makna daripada sholat? Sholat. Siapa yang tahu makna daripada sholat? Oke, Ahmad, silakan jawab. Sholat adalah, ya, betul. Sholat adalah doa, ya, doa dan memohon doa kebaikan. Boleh. Oke, yang kedua, coba kalian jawab. Coba, kira-kira ada yang tahu nggak? Ada berapa rukun sholat? Ya, coba hitung, lihat. Oke. Nah, kita akan jawab di pembahasan ya. Ya, ada 13 dan juga ada yang jawab 12 ya. Nanti jawabannya kita akan tahu ya. Oke. Kemudian di sini juga ada pertanyaan, apa sajakah hal-hal yang membatalkan sholat? Ya, betul. Di antaranya adalah bentar, ada pengumuman. Oke, sudah? Oke, Haki, saudara Haki kelas berapa? Oh ya, kelas sebelah ya. Dipanggil ke living room. Oke, lanjut, fokus dulu, fokus. Nah, apa sajakah hal-hal yang membatalkan sholat? Tadi ada yang jawab. Antaranya membuang gas katanya. Ya, betul. Apa? Membuang gas ke titik-titik, K titik-titik. Ya, boleh. Ya, betul sekali. Itu diantara hal yang membatalkan sholat. Betul. Nah, sekarang kita fokus dalam pembahasan menghadirkan sholat dalam kehidupan. Zikirnya kita mungkin di pertemuan yang akan datang ya. Sekarang kita bahas tentang sholat ya. Sholat, menghadirkan sholat ya. Sebelum menghadirkan sholat dalam kehidupan, kita pelajari dulu makna daripada sholat, kemudian rukun sholat, hal yang membatalkan sholat, kemudian apa sunnah sholat itu apa saja, sunnah dalam sholat maksudnya. Kalau sunnah di luar sholat itu mungkin sholat sunnah duha, sholat sunnah tahajud, sholat sunnah taubah dan lain sebagainya. Oke, kita akan membahas tentang sholat di sini, dilingkari ya, tentang sholat ya. Oke, tadi di pertanyaan sudah ada yang jawab makna daripada sholat ya. Baik, kita perhatikan di sini. Nah, di sini ada makna sholat. Coba siapa yang mau baca? Oke, silakan. Secara bahasa, sholat diartikan sebagai doa, doa atau doa minta kebaikan. Betul sekali. Jadi sholat itu yaitu doa, memohon kepada Allah untuk kebaikan hidup kita. Sedangkan menurut istilah, silakan baca Aisyah. Sholat dipahami sebagai semua perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Boleh, betul. Jadi
yang dipahami di sini adalah semua perbuatan, ya, perbuatan dalam sholat, ya, dalam sholat, gerak-gerik dalam sholat, ya, perkataan, perbuatan, ya, yang dimulai dengan takbir Allahu Akbar. Nah, kemudian diakhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Nah, diakhiri dengan salam. Nah, itu adalah makna daripada sholat. Oke, kita ulangi. Ayo, ikutin. Sholat adalah semua perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Itu semuanya adalah sholat. Betul sekali. Selanjutnya, baik. Oke, silakan masuk dulu. Oke, cepat. Lewat sana. Oke, bentar, iklan dulu ya. Oke. Baik, di sini adalah terpampang ada dalil Al-Quran tentang sholat. Oke, fokus lagi. Dalil Al-Quran tentang sholat. Coba ada yang bisa baca? Oke, Ahmad silahkan baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Nah, bagus sekali ya. Jadi artinya, bacalah wahai Nabi Muhammad kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu, kepada Nabi Muhammad, dan tegakkanlah wa aqimis shalah, dan tegakkanlah salat. Innas sholata, sesungguhnya sholat, tanha, mencegah dari perbuatan al-fahsya. Perbuatan apa? Perbuatan keji, ya, wal munkari, dan munkar, waladzikrullahi akbar, dan ya, ingatlah Allah, ya, dalam sholat itu lebih besar. Wallahu ya'lamu ma tasnaun, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu lakukan. Ini dalil tentang sholat, ya. Ini dalilnya, ya. Jadi siapa bilang sholat itu tidak ada dalilnya? Semua landasan ibadah kita semuanya ada dalilnya. Dalil tentang sholat, dalil apa lagi? Dalil tentang puasa, seperti yang kemarin disebutkan. Apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Nah, itu tentang dalil tentang puasa. Sekarang dalil tentang sholat. Pahimtum? Pahimna. Argentina, Palestina merdeka, ya. Sekarang dirubah. Palestina merdeka, bukan Palestina. Palestina merdeka, Palestina merdeka. Oke, paham tuh? Paham. Nah, Palestina merdeka. Baik, selanjutnya. Nah, di sini ada juga dalil dari Al-Quran dan dalil dari apa? Hadis. Ini dari hadis, yaitu buniyal Islamu ala khamsin syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah. Nah, di sini ya.
sesudah syahadat, kemudian sholat, ya. Wa iqamis sholat, ya. Di situ ada kalimat tentang sholat dan dirikanlah sholat. Hadis riwayat Muslim, ya. Jadi Rasulullah, Islam itu dibangun atas 5 perkara. Yang pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa, ya, dan yang kelima adalah haji bila mana mampu. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Oke, selanjutnya. Nah, banyak sekali ya. Nah, ini dengan keterangannya ya. Oke, ini adalah rukun sholat. Kalau kita hitung. 1, niat, ya. Bentar. 1, niat. 2, takbiratul ihram. Ketiga, berdiri jika mampu. Keempat, ini rukunnya membaca surat Al-Fatihah. Dan yang kelima, ruku. Terus selanjutnya setelah ruku i'tidal 6. Selanjutnya sujud. Kemudian setelah sujud duduk di antara 2 sujud. 9, tasyahud akhir. Kemudian 10, duduk tasyahud akhir. Yang ke-11 mengucapkan salam. Dan yang ke-12 adalah tertib. Nah, satu ini akan kita bahas dengan sesingkat mungkin, ya. Maka fokus untuk disimak, ya. Niat. Rukun sholat yang pertama adalah niat, ya. Segala ibadah kita harus didasari dengan niat. Niat apa? Niat sholat. Bagaimana niatnya? Ya niat. Kalau talafuz bin niyah, ya, melafazkan dengan niat itu seperti pada lafaz sholat zuhur. Usolli fardhu zuhri 4 raka'atin mustaqbilal. Nah, itu dinamakan talafuz bin niyah, ya. Kan niat dalam hati boleh, niat itu yang penting sudah tertancapkan dalam hati. Yang kedua langsung takbiratul ihram. Bagaimana itu takbiratul ihram? Takbiratul ihram itu seperti ini. Allahu akbar, mengangkat kedua tangan. Allahu akbar. Nah, baca takbir Allahu akbar. Kemudian berdiri. Jika kalian mampu berdiri, maka diwajibkan rukun namanya. Wajib kalian adalah berdiri. Dah paham. Yang keempat, membaca surat Al-Fatihah. Barang siapa, kata Imam Syafi'i, ya, ahli fikih, man lam yaqra surat Al-Fatihah fi sholatihi, tidak, barang siapa yang sholatnya itu tidak membaca surat Al-Fatihah, maka tidak sah sholatnya, ya. Jadi baca surat Al-Fatihah, ya. Setelah apa tadi? Takbir Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian mampu baca amin. Nah, seperti itu. Baca surat Al-Fatihah. Selanjutnya, ya, secara singkat kan, ruku bagaimana caranya?
setelah membaca surat-surat pendek, sunnah ya, itu sunnah dalam sholat. Misalkan Fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar, Allahu akbar, ruku. Nah, di situ baca doa ya, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi ya kalau ruku. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi, dan seterusnya ya. Nanti kita akan praktek setelah pembahasan ini, praktek sholat ya, atau di pertemuan yang akan datang. Oke, selanjutnya yaitu i'tidal. I'tidal itu bangun dari ruku. Sami'a Allahu liman hamidah, bacaan i'tidal. Kemudian sujud. Sujud ya, sujud itu ada syaratnya ya. Kalau menurut Imam Syafi'i, meletakkan dahi, kedua telapak tangan, lutut dan ujung jari kaki di lantai. Ini harus menyentuh lantai semuanya. Dahi, telapak tangan, lutut, kemudian jari kaki dalam di lantai. Kemudian 8, duduk di antara dua sujud. Baca Rabbi firli warhamni. Nah, itu bacaannya ya, dan seterusnya. Tasyahud akhir, membaca at-tahiyyatul mubarakatus sholawat dan seterusnya ya. Kemudian 10, duduk tasyahud akhir. Ya, duduk dalam posisi tasyahud akhir ya. Ada duduk tasyahud akhir, kemudian yang tasyahud akhir itu tawarruk namanya ya. Kemudian mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullah. Bacaannya salam seperti itu ya, tidak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, cukup Assalamualaikum warahmatullah. Cukup seperti itu saja. Dan yang terakhir adalah tertib. Tertib itu apa? Tertib itu adalah dari mulai niat sampai dengan salam itu tersusun rapi, tertib, sesuai dengan tuntunan sholat. Oke, cukup ya rukun sholat. Pahitun, pahina, palestur, merdeka. Ya, seperti itu. Oke. Selanjutnya, nah ini ada beberapa syarat wajib sholat. Sebentar, saya hapus dulu ya ininya ya, biar terbaca. Oke, Ahmad, saya capek ya menjelaskan, menyampaikan tadi rukun sholat. Coba baca Ahmad yang keras. Oke. Syarat wajib sholat yang pertama Islam. Oke, betul, Islam. Kedua balik. Ketiga berakal. Keempat telah sampai dakwah. Oke. Kelima suci dari haid dan nifas. Ya, jadi ada berapa syarat wajib sholat itu? Yang pertama kita harus Islam dulu. Bunyan Islam ala khamsin tadi ya, yaitu syahadat, mengakui bahwasanya Allah itu ada, dan mengakui bahwasanya, bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad Rasulullah adalah utusan Allah. Kemudian balik itu apa? Sudah mencapai usia pubertas atau bisa dikatakan dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk. Oke. Berakal itu apa? Tidak mabuk, tidak hilang akal, tidak gila dan sebagainya. Kemudian telah sampai dakwah. Artinya bagaimana? Nah, sekarang ini kalian sedang belajar tentang sholat. Nah, bagaimana sholat yang benar? Nah, di sini adalah dakwah. Sudah mendengar atau mengetahui kewajiban sholat, sudah mengetahui tata cara sholat. Itu namanya telah sampai kepada kalian dakwah tentang sholat. Ya, tahu hukum sholat. Kemudian suci dari hadas dan nifas, haid dan lain sebagainya ya. Ini untuk wanita. Selanjutnya ini syarat wajib sholat. Rukun sudah, syarat wajib sholat sudah, dan selanjutnya adalah di sini ada teka-teki dulu. Break dulu, silakan. Yang mau minum silakan diminum dulu air putihnya ya, supaya fokus lagi dalam menyimak sambil kalian baca. Hitung berapa jumlah telur yang dihasilkan oleh ayam ini.
Oke, selanjutnya siapa yang bisa menjawab? Coba itu. Break yang kedua. Break yang kedua ya. Break yang kedua, coba tebak. Sambil kalian mengatur napas, sambil kalian berpikir, silakan diminum dulu yang haus. Ya, saya juga izin minum dulu ya. Oke, baik. Sudah tahu jawabannya? Oke, ada yang jawab banyak. Ya, betul, banyak di sini. Ya. Ada yang jawab 10 Kak. 10 Sir. Oke, boleh 10. Ada yang jawab sekitar 20 kayaknya tuh kalau dihitung. Oke, betul. Nah, jawabannya ada berapa telur? Berapa jumlah telur yang dihasilkan oleh ayam ini? Jawabannya adalah 0. Ya, tidak ada yang bisa jawab. Ternyata 0. Kenapa 0? Kenapa 0? Kenapa? Oke, lihat. Ini ayam jantan apa ayam betina? Oh iya ya. Ternyata yang ada di gambar ini adalah ayam jantan. Ya, di sini ada jenggernya tuh. Ya. Ada jenggernya, kemudian tinggi kalau ayam jantan ya. Mana mungkin kalau ayam jantan bertelur. Ya, sudahlah. Oke. Lanjut ya. Siap, lanjut. Teka-teki lagi. Oke, nanti teka-tekinya ya. Kalau sudah selesai baru kita teka-teki. Oke, selanjutnya di sini ada syarat sah sholat. Nah, di sini ada berapa syarat sah sholat? Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, betul. Ada 8, boleh. Yang pertama, syarat sah sholat itu yang pertama suci dari hadas kecil dan besar. Jadi seseorang yang ingin melakukan sholat maka diwajibkan dan harus, dan ini merupakan adalah syarat sahnya sholat. Kalau tidak mempunyai kalau mempunyai hadas kecil dan besar maka harus berwudu. Artinya berwudu atau mandi wajib jika diperlukan. Nah, artinya suci dari hadas kecil ataupun besar. Yang pertama. Yang kedua, badan kita wangi, badan kita suci, bersih. Kemudian pakaian kita bersih, terhindar dari noda-noda yang najis, dan tempat juga terhindar daripada najis. Maka sholatnya laki-laki itu untuk kekhusyuan dan keutamaan sholat laki-laki itu di masjid. Kalau untuk perempuan gimana? Di rumah cukup ya. Oke, yang ketiga menutup aurat. Auratnya laki-laki dan perempuan itu jelas berbeda ya. Yang mengatakan kata Imam Syafi'i ulama fikih, mazhab kita mazhab Syafi'i, yaitu menutup auratnya laki-laki itu ya kepala, apa artinya pusat ini ketutup sampai dengan di bawah lutut harus ketutup. Nah, itu laki-laki. Kalau perempuan gimana? Ada yang mengatakan semuanya, tapi kalau menurut mazhab kita Imam Syafi'i itu mukanya cukup, muka terbuka dan telapak tangan semuanya tertutup ya, kecuali muka dan telapak tangan ya, untuk melakukan sujud ya. Oke, laki-laki. Nah, ini nih ada menutup aurat menurut sesuai ketentuan, yaitu laki-laki antara pusar dan lutut, sedangkan perempuan seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan ya. Ingat ya, jangan laki-laki meniru menutup aurat
perempuan. Nah, jadilah kacau. Oke, masuk ke selanjutnya, masuk waktu sholat. Nah, sah nggak kalau sholat subuh jam 3 pagi? Karena saya ada pengumuman. Oke, oh kelas lain dipanggil ya. Oke, selanjutnya waktu masuk sholat. Jadi syarat sah sholat itu sholat apa? Waktunya sudah masuk. Sholat subuh dan 3 sah nggak? Ya jelas tidak, karena belum masuk waktu sholat subuh. Kerajinan namanya ya. Boleh melakukan sholat tahajud dulu, boleh gitu ya. Kemudian menghadap ke kiblat. Kiblat kita kemana? Ke barat ya, ke barat. Kalau selain menghadap ke kiblat maka tidak sah sholatnya. Kalau sholat di Ka'bah kenapa beberapa? Nah, itu namanya kiblat ya. Beberapa penjuru bisa dijadikan kiblat. Utara, barat, selatan, keliling. Itu ada di sana, hanya di Masjidil Haram ya, mempunyai 4 kiblat. Kemudian niat untuk melaksanakan sholat tertentu sebelum memulai sholat. Selanjutnya, nah ini dia. Kalaulah tadi kita telah mempelajari atau menyimak tentang rukun sholat, di sini adalah sunnah dalam sholat. Silakan baca. Ziki gantian baca. Ziki. Oke, sunnah dalam sholat. Ada 2 macam sunnah sholat, yaitu sunnah ab'ad dan sunnah hayat. Betul sekali. Jika meninggalkan sunnah ab'ad, kita disunahkan untuk sujud sahwi. Oke, betul. Jika meninggalkan sunnah hayat, tidak ada konsekuensi apapun, tetapi sebaiknya dilakukan untuk meningkatkan kualitas sholat. Nah, di sini ada macam sunnah ternyata. Yang pertama yaitu sunnah ab'ad. Apabila sunnah ab'ad ini ditinggalkan, nanti kita contohnya sunnah ab'ad itu apa saja dalam sholat. Ada contohnya ya. Maka sujud sahwi jika ditinggalkan ya. Kemudian sunnah hay'ah ya, sunnah hay'ah tidak mengapa kalau tidak dikerjakan. Maka apapun ya konsekuensinya harus dilakukan untuk menyempurnakan dan meningkatkan kualitas sholat kita. Meskipun sunnah, lakukan saja ya, lakukan saja untuk kesempurnaan sholat dan kualitas sholat kita menjadi lebih baik lagi, dan mudah-mudahan sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini beberapa contoh ya. Yang pertama, sebentar. Sini adalah contoh sunnah ab'ad. Jika ditinggalkan sunnah ini maka dilakukan sujud sahwi. Kemarin kita sudah mempelajari ya sunnah apa? Sujud sahwi. Nah, doa kunut, membaca kunut. Nah, ya membaca kunut jika kita meninggalkan doa kunut ini maka diwajibkan untuk melakukan sujud sahwi. Kemudian tasyahud awal maka juga dilakukan sujud sahwi jika ditinggalkan, tidak sengaja lupa ya. Kemudian duduk tasyahud awal, membaca sholawat atas Nabi Muhammad dan tasyahud awal. Oke, selanjutnya ini sunnah ab'ad dan selanjutnya sunnah hay'ah banyak. Nah, hendaknya sunnah-sunnah ini kalian lakukan. Yang pertama, mengangkat kedua tangan. Allahu Akbar, Sami'allahu liman hamidah. Itu adalah sunnah. Setiap gerakan mengangkat kedua tangan. Membaca doa iftitah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Jadi takbiran ya. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati. Dan selanjutnya kemudian mengucapkan takbir Allahu Akbar. Setiap gerakan kan pasti ada takbirnya. Kemudian selanjutnya dan seterusnya berdoa sebelum salam dan salam kedua. Jadi salam yang pertama adalah rukun atau
atau wajib, rukun dalam sholat. Salam yang kedua adalah sunnah. Assalamualaikum warahmatullah, itu wajib. Tapi salam yang kedua adalah sunnah, tidak dikerjakan pun tidak mengapa. Tapi baiknya dikerjakan untuk meningkatkan kualitas sholat kita. Baik. Nah, ini dia yang harus kalian ketahui. Apa saja sih yang membatalkan sholat? Tadi kan sudah ditanyakan di awal pembahasan ya. Di awal pembahasan tadi. Coba baca Aisyah. Yang membatalkan sholat, yang pertama meninggalkan rukun sholat dengan sengaja. Betul ya, dengan sengaja kalian tidak membaca surat Al-Fatihah, jelas batal sholatnya ya. Kemudian lanjutkan, tidak memenuhi syarat sah sholat. Syarat sah sholat tadi apa ya? Waktu sholat harus sampai, contohnya seperti berbicara dengan sengaja. Orang lagi sholat, nanti habis sholat ini makan pakai apa ya? Malah ngobrol, jelas batal, tidak boleh ya. Kemudian banyak bergerak di luar gerakan sholat, ini juga tidak boleh, kecuali gerakannya itu dalam sholat. Misalkan ruku, itu gerakan ruku, kemudian gerak lagi Sami Allah i'tidal, itu namanya gerakan dalam sholat. Kalau gerakan di luar sholat seperti joget atau menendang dan lain sebagainya, itu membatalkan sholat, berubah niat ya. Jadi kita tadi sholat zuhur, malah kita ganti niatnya, saya mau sholat asar aja lah, itu jelas membatalkan. Makan atau minum, jelas orang lagi sholat malah makan. Terkena hadas, ya, darah itu termasuk apa? Termasuk najis ya. Maka atau terkena kotoran cicak tiba-tiba menempel sini. Nah, kita berhenti dulu sholatnya, kemudian bersihkan, kita ikut lagi imam atau sholat kita lanjutkan kembali. Kemudian berpaling dari kiblat. Orang kiblat kita di barat, dia sholat ke arah timur, jelas-jelas tidak boleh. Kemudian meninggalkan tumak nina, tidak ada tumak ninanya ya. Tidak. Sami Allahu liman hamidah. Nah, di situ ada tumak nina. Tumak nina itu artinya adalah berdiam sejenak, 1 atau 2 nafas. Nah, baru kita lanjutkan kembali. 1 nafas cukup ya. Tumak nina itu berhenti sejenak ya, tidak gerasa gerusuk. Jadi jeda dalam sholat untuk mengatur tempo sholat itu ya tumak nina ya. Kemudian alhamdulillah telah selesai tadi pembahasan tentang sholat, mulai daripada rukun sholat, kemudian hal sampai dengan hal yang membatalkan sholat. Oke, sebelum reflection, sebelum ke ini ada pertanyaan. Oke, di sini kalau tidak ada pertanyaan nih. Apa arti sholat menurut bahasa dan istilah? Nah, betul, jawabannya betul. Kemudian yang kedua, sebutkan dalil atau hadis tentang sholat. Oke, tadi ya bunyal Islam. Oke, betul sekali. Ada berapa rukun sholat yang telah tadi kita bacakan? Oke, 12, betul. Dan seterusnya ya, sebutkan hal-hal yang membatalkan sholat. Tadi yang membatalkan sholat, tidak menghadap kiblat dan lain sebagainya. Nah, ya, telah kita pelajari, alhamdulillah sudah semuanya. Mudah-mudahan di pertemuan kali ini dapat menambah wawasan kalian, dan yang sudah tahu, sudah belajar mungkin di rumahnya tentang agama, tentang sholat, dapat meningkatkan kualitas kita dalam ibadah sholat. Mudah-mudahan kita selalu dikasih kesehatan agar menjalankan ibadah sholat dengan sempurna. Amin ya rabbal alamin. Marilah
terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya untuk menyimak pembelajaran pendidikan agama Islam ini. Sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke.